Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Irena Handono Official bersama saya Yasmin. Kali ini saya tidak sendiri tapi ditemani oleh rekan saya. Assalamualaikum. Dengan Kak Nurul. Halo. Assalamualaikum Kak Nurul. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, masya Allah. Dan juga kita nggak hanya cuma berdua, Iya, tapi dengan iya. narasumber kita yang Luar kita biasa. tunggu-tunggu, yang kita cintai, yang kita sayangi, yaitu Masya Allah. Umi Irena Handono. Apa kabar Umi? Alhamdulillah baik. Masya Allah, Alhamdulillah baik. Semoga pemirsa yang ada di rumah, yang ada di kantor, yang ada dalam perjalanan, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini kita mau bahas apa ini? Apa ya? Ya, apa itu? Pasti teman-teman penasaran nih ya dengan di rumah gitu. Kira-kira pertemuan kali ini itu bahas apa sih gitu ya? Nah, iya. Yang pastinya yang menarik ya. Iya betul, menarik banget kali Iya. ini membahas apa? Ya, kali ini kita akan bahas tentang Islamofobia. Pasti teman-teman udah pada tahu nih kira-kira apa itu Islamofobia. Tapi gak cukup dengan sampai di situ, kita akan kupas dengan secara mendalam gitu ya. Kira-kira Islamofobia itu apa sih, sejarahnya seperti apa gitu ya. Nah, kali ini kita akan bahas dengan Umi Irena Masya Handono. Allah. Apalagi generasi kita ya, generasi Z gitu ya. Pastinya mau tahu, penasaran gitu lah dengan Iya, Umi Umi. gitu ya. Apalagi Iya. dengan Umi yang Masya Allah gitu. Iya. Membahas tentang Islamofobia. Betul. Iya. Iya. Bagaimana Umi? Iya, ini ada beberapa pertanyaan ya Mi ya. Nanti kami tanya-tanya gitu bagaimana tentang Islamofobia itu, dari pengertiannya, sejarahnya, terus bagaimana cara mencegah agar nggak ada lagi Islamofobia tuh di dunia ini Iya. gitu ya. Nah, boleh tuh, apa tuh pertanyaannya Kak Yasmin? Pertanyaan yang pertama ya. Iya, Pastinya boleh, itu boleh. yang mendasar, apa sih? Bener. Islam- Definisinya. Iya, definisi Islamofobia itu sendiri Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Fobia itu adalah suatu kebencian yang berlebihan terhadap orang, terhadap keadaan, terhadap agama. Iya. Jadi kebencian yang berlebihan. Jadi namanya kebencian berlebihan gimana ya? Ya kayak apa? Ada istilah di masyarakat apa? Dendam kesumat. Dendam, iya. Dendam. Bahaya banget. Dan apakah itu objektif? Ya namanya kalau sudah fobia, kalau sudah berlebihan, Iya. Iya. berarti tidak objektif lagi. Gitu. Iya, berarti fobia itu kan rasa takut ya Mi ya. Berarti kalau misalnya Islamofobia dengan istilahnya Islam gitu ya Mi ya, berarti takut dengan adanya agama Islam itu. Iya. Bertakut terhadap Islam, baik sebagai agama Iya. maupun juga terhadap penganutnya. Bukan hanya sekedar keagamanya tapi dengan orang-orang pemeluknya gitu Iya, ya. iya. Makanya dari Islamofobia itu lahirlah kemudian tuduhan dari mereka-mereka yang mengidap Islamofobia itu, yang menyatakan bahwa Islam itu ekstremis, Islam itu radikal, radikal. Teroris Iya, gitu ya. teroris. Segala macam ya Mia. Nah, jadi Rasulullah itu pedofilia, Iya. perampok dan sebagainya. Nggak ada yang bagus lah. Iya, iya. Dalam pandangan mereka itu begitu. Itu tuduhan. Tuduhan. Iya. Tapi Umi, apakah Islamofobia itu sekarang masih ada? Oh, ada. Oh, masih ada. Masih ada. Ada. Seperti misalnya, mohon maaf, yang namanya penyakit. Penyakit itu apakah akan bisa punah? Punah untuk sesaat. Iya. Iya. Tapi nggak mungkin penyakit itu punah kekal abadi. Demikian pula yang namanya iri, dengki, termasuk Islamofobia, itu akan selalu ada. Nah, bagaimana mensikapinya agar supaya umat Islam tidak terlarut menjelekkan dirinya sendiri, Iya, iya. Ya. tidak pede dengan agamanya sendiri, Iya. karena agamanya dihujat, akhirnya dia malu.
maka dia ikut-ikutan mendistorsi agamanya. Jadi ikut-ikutan kalau begitu, ya aku lebih baik nggak ngaku deh kalau aku Islam. Nah, gitu. Hanya sekedar Islam KTP ya Bu. Nah iya, sekarang banyak banget ya Islam Iya, KTP. Islam KTP. Iya. Oke, jadi jelas ya Mi ya bahwa Islamophobia itu di lingkungan kita itu masih ada gitu ya, nggak boleh dihapuskan Iya, gitu. jadi kembali lagi istilah yang Nurul pakai itu di lingkungan kita gitu ya. Iya. Itu berarti Islamophobia pun jangan disangka hanya ada di negara-negara yang minoritas Islam. Contohnya negara kita ini kan mayoritas Islam. Mayoritas. Iya. Sampai hari ini sih masih termasuk alhamdulillah Islam dengan populasi terbesar di dunia. Iya. Tapi yang namanya Islamophobia itu sudah menjalar sampai ke kita. Iya. Misalnya Rohis itu dianggap sebagai anak-anak muda atau pelajar yang ekstrim, yang harus dikucilkan, yang kemudian harus dijauhi dari pergaulan, dan kemudian orang tua karena nggak ngerti ikut-ikutan melarang anaknya untuk ikut Rohis. Itu contohnya. Contohnya dalam lingkungan kita gitu ya Mi. Ya. Ya, ini berkaitan ya Mi ya dengan penjelasan Umi tadi gitu ya, bahwa di Indonesia itu kan mayoritas dengan Islam gitu ya, makanya Muslim gitu ya, Muslim. dengan agama Islam yang paling banyak di dunia ini. Nah, tapi ini Mi, apakah Indonesia itu dengan penduduk yang mayoritas Islam tadi gitu ya, itu memungkinkan juga dengan adanya Islamophobia itu ternyata ada gitu ya Mi ya. Tapi gimana sih Mi caranya gitu ya untuk memberantas Islamophobia itu, dengan strategi apa kira-kira Mi? Apa yang menyebabkan orang Islam itu terjangkiti arus Islamophobia? Penyebabnya apa dulu? Penyebabnya adalah karena dia tidak paham dengan agamanya. Iya. Karena nggak paham dengan agamanya, maka ada istilah marketing, tak kenal maka tak sayang. Iya. Jadi dia nggak kenal sebenarnya. Dan ini realita di negeri kita, di Indonesia ini, kebanyakan umat Islam itu kan, mohon maaf ya, istilah awamnya, turunan. Iya betul. Kebanyakan turunan. Ya jadi kalau yang namanya turunan itu kadang-kadang orang menjadi salah berpikir bahwa kakek ayahku Islam berarti aku sudah Islam. Kakekku apalagi Islam dia. Maka aku sudah jelas cucunya itu Islam. Maka dia nggak belajar Islam. Iya. Dia tidak mengkaji. Mengamalkan, ya nggak mengamalkan. Karena apa? Karena sekarang ini kan dianggap Islam itu kuno. Iya, kuno. Islam itu ketinggalan zaman. Iya. Jadi pakai gaya hidup barat. Bangun subuh nggak bangun-bangun, tahajud ditinggalkan. Terus pengen hidup seperti orang yang tidak mengenal tahajud dan tidak mengenal sholat, dan itu merasa nikmat deh, bisa tidur panjang. Kapan lagi kalau tidur nggak dipanjang-panjang? Karena yang saya tangkap ya mindsetnya, saya udah Muslim dari lahir, makanya karena dari itu saya akan masuk surga gitu loh Mi. Emang gratis? Nah itu dia ya. Butuh pengorbanan ya Mi. Ya bukan pengorbanan, butuh perjuangan. Perjuangan. Iya. Insya Allah. Nggak ada hidup itu jalan datar terus. Mendaki terus juga nggak ada, menurun terus juga nggak ada. Ya kita itu memang mengalami berbagai irama kehidupan. Iya. Nah Umi,
sejak kapan gitu ya Islamophobia itu muncul gitu. Wih. Sejarahnya. Iya, sejarahnya. Iya. Kalau dikatakan sejak kapan munculnya, itu sudah lama banget. Maka kita mengenal dengan istilah perang salib. Oh, perang salib. Perang salib, Ya, ya. itu sudah satu contoh konkret. Dan kemudian booming kembali itu sejak peristiwa 9/11 Iya. tahun 2001 itu kan 9/11. Wah, 2001. Kita belum lahir. Nah justru itu anda yang masih muda jangan sampai nggak tahu sejarah, jangan sampai beralasan waktu itu belum lahir jadi aku nggak tahu. Nggak boleh. Iya. Harus tahu pada saat itu George Walker Bush dia mengatakan perang salib sedang berlangsung. Artinya apa? Orang Islam umumnya menganggap perang salib sudah selesai, tapi George W. Bush menyatakan perang salib saat ini sedang berlangsung. Iya. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi bagi orang Islam, cara berpikir orang Islam atau bukan pemikiran orang Islam kebanyakan, ya itu perang salib itu kan sejarah masa lalu. Itu dulu, sekarang sudah enggak. Tapi ternyata mereka masih lakukan. Dan sebenarnya style atau pola pikir seperti ini yang menjadi style hidup mereka adalah, mohon maaf, di Islam contohnya, kalau seorang berbuat salah maka dia mohon ampun, selesai. Dosa itu tidak ada yang diwariskan. Sampai Nabi Adam, Siti Hawa berbuat dosa, dosa itu bukan dosa warisan. Tapi yang mereka pahami gitu ya, di dalam agama mereka, apa yang dilakukan, perbuatan dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa karena melanggar makan buah kuldi, itu menjadi dosa warisan sepanjang zaman. Nah ini, jadi di mereka ada mengenal suatu perbuatan yang dilakukan, dipelihara sepanjang zaman. Sementara di kita tidak ada itu. Kalau seperti Nabi Adam dan Siti Hawa, ketika mereka menyadari bahwa mereka melakukan suatu perbuatan yang salah, maka mereka mohon ampun pada Allah. Allah mengampuni mereka dan memberi petunjuk pada mereka. Ini Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Masya Allah. Contohnya. Ya, menarik ya pembahasan ini. Terus apa sih Mi? Kenapa sih Islam itu kan biasanya kan dijadikan kambing hitam gitu ya Mi ya? Dengan sistem yang sekarang, Islamophobia itu apa ya? Sangat-sangat banyak sekali contoh-contohnya gitu ya Mi ya, dengan berbagai tragedi kejadian-kejadian yang menimpa kepada umat Islam. Kenapa sih ada istilah Islamophobia itu gitu loh Mi? Bukan dari Kristen phobia gitu loh Mi. Bukan dengan Buddha sama sebut. Buddha phobia gitu. Jadi Dan gini, lain-lain. yang menyebut Islamophobia itu kan orang lain terhadap Islam. Iya. Betul kan? Iya benar. Tidak ada umat Islam menyatakan dirinya sebagai Islamophobia. Jadi itu ada julukan orang lain terhadap umat Islam. Tidak ada yang disebut Kristenphobia karena umat Islam tidak ada yang merasa ketakutan berlebihan terhadap Kristen. Kenapa? Karena bagi umat Islam Nabi Isa alaihissalam gitu ya, itu juga seorang nabi, juga dihormati sebagaimana umat Islam menghormati semua nabi. Tapi kalau perbedaannya di dalam kekristenan bagaimana? Di dalam kekristenan mereka tidak mengakui Nabi Muhammad. Bahkan membenci gitu ya. Iya.
dengan misalnya Ya, melukis. terjadi sampai ya itulah apa namanya, masuk di majalah macam-macam itu kan di Denmark. Iya, Umi. Nah, terus kemudian dilukiskan secara nggak layak. Mana ada di dunia ini orang Islam pernah membuat lukisan-lukisan seperti itu menjijikannya? Ya. Tidak pernah. Kenapa? Karena ajaran Islam justru melarang apa namanya, Allah tidak boleh digambarkan karena Allah itu bukan makhluk. Yang makhluk saja Nabi juga tidak digambarkan, supaya apa? Supaya tidak dikultuskan. Gitu loh. Jadi bedanya di sana. Maka balik lagi, Hindu fobia, Buddha fobia, gak ada siapa yang karena orang Kristen juga tidak menghujat mereka, apalagi orang Islam. Iya. Tapi yang dianggap ini ya, yang dianggap sebagai rival, dianggap sebagai pesaing, yang dianggap sebagai ancaman bagi mereka adalah Islam. Makanya terus kemudian ya Islam itu harus dihancurkan dengan berbagai macam cara, termasuk apa? Termasuk dipermalukan dengan tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh mereka. Ya, miris sekali ya. Apalagi dengan banyak generasi-generasi sekarang itu yang sangat anti kepada agamanya sendiri. Kok mau jadi apa namanya, pembela Islam apalagi gitu ya, di garda terdepan gitu. Betul. Apalagi ada anak muda yang dakwah pun itu di ini banget ya, sangat-sangat dikucilkan, diejek gitu kan ya. Betul. Itu kan membuat mentalnya Apaan mereka. Lu? Siapa yang nyuruh lu berdakwah? Iya, lu masih bocil gitu ya katanya. Iya, belum tahu apa-apa gitu. Ya, padahal zamannya Rasulullah itu masih kecil-kecil udah, masya Allah ya, ini perjuangannya itu luar biasa. Iya. Ya, satu contoh saja. Ayo coba sekarang Umi balik. Tahu nggak sejarahnya? Sultan Al-Fatih itu menjadi sultan penguasa dunia. Itu usia berapa? Muhammad Al-Fatih ya. 21. Iya. Nah sekarang itu teman-teman kalian umur 21 tahun ada yang jadi apa? Ada yang masih nyari kerja. TikTokers nih. Itu yang paling banyak Umi. Iya, 21 ya. Iya, apalagi dengan gadget sekarang yang makin canggih gitu Iya, ya, teknologi makin canggih gitu ya. Jadi Beda banget kan? Oh, beda banget Umi. Bagaikan langit dan bumi weh. Iya. Ini sangat itu semua kan kepentingan siapa? Kepentingan pemilik modal. iya. Supaya dagangannya laku. Iya. Nah, kalau gadget maksanya siapa? Anak muda, nggak mungkin. Orang tua gitu udah capek matanya. Ya. Iya. Jadi orang tua juga malas baca huruf-huruf kecil di HP kan. Iya. Zamannya orang tua seperti zaman Umi dulu itu kan kertas. Iya. Tapi gadget ini siapa? Ya bangsa generasi muda yang kau sebut apa, generasi Z gitu. Gen Z. Gen Z. Jangan sampai jadi Gen Z. Gen Z. Waduh, mesin itu ya? Iya, mesin. Aduh. Jadi ya ini intermezzo ya. Jadi jangan sampai jati diri kita hilang karena pengaruh apa namanya opini. Makanya menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Masya Allah ya, dengan yang miris banget ya, apalagi sekarang ada apa, AI ya. Apa itu? Apakah Yang itu? manusia digantikan menjadi robot. AI. Iya. Bahasa Indonesianya AI. Iya. AI. Artificial Intelligence. Iya. Terus itu. bisa jadi apanya? Nah itu sekarang itu dunia itu sedang geger dengan itu Mi. Jadi malah sekarang
kita itu akan tergantikan gitu ya oleh robot, jadi banyak pengangguran. Ya Dimana Allah. tadi kembali ya Mi, Muhammad Al-Fatih itu Masya Allah udah menjadi pejuang, terus sekarang kita yang jadi pengangguran. Gimana tuh ya? Jadi robot itu akan menggantikan manusia. Iya. Ya dalam pergaulan remaja masa kini, Iya. remaja yang umumnya di masyarakat kita, berarti pacaran bisa pakai robot dong. Iya, pernah juga Mi, ada Oh, berita ada gitu. juga. Iya, Oh ya Allah. melakukan maaf ya, Iya. seks itu dengan robot. Ya Allah. Itu sudah Kacau, kan? lama. Kacau, kan? Iya. Iya. Sudah Jadi fatal rusaknya. banyak banget ya penyebabnya itu yang takut apa ya, yang fobia terhadap Islam itu ya. Iya, banyak banget. Banyak banget. Strategi barat itu sangat-sangat ini ya Mi ya. Apa ya? Terstruktur gitu Mi. Dengan berbagai cara pun pasti mereka itu akan mengeluarkan apa ya? Cara apapun itu untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Anda bisa menghadapinya. Nah, itu dia. Generasi Z ini bisa menghadapinya. Nah, itu dia yang kita akan tanyakan ya pada Umi gitu. Iya. Bagaimana cara melawannya gitu lah Mi. Namanya adalah kenali dulu. Kenali dulu. Tak kenal maka tak sayang. Ya, kenal maka tak sayang. Makanya belajar sejarah itu jangan dianggap ya apa itu dongeng, bukan. Sejarah itu adalah rekam jejak lampau. Nah, itu kita perlu tahu sehingga kita ini tidak masuk ke tempat atau ke lubang yang sama. Ingat seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, suatu saat beliau bersabda, suatu saat nanti umatku ini akan mengikuti mereka. Selangkah demi selangkah, sedepah demi sedepah, bahkan ketika masuk dalam lubang biawak, mereka tergelincir masuk ke dalam lubang biawak. Ya. Ternyata umatku bukannya lari, maksudnya Rasulullah, tapi umatku mengikuti mereka juga menjerumuskan diri masuk ke dalam lubang biawak. Nah, terus kemudian itu biawak itu ya kalau diterjemahkan dari kata dol, itu biawak. Iya. Memang bahasa Indonesia tidak terlalu kaya ya. Seperti bahasa Arabnya itu dol itu diterjemahkan biawak. Maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang kau maksud itu? Rasulullah belum selesai menjelaskan, ada lagi yang tanya, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Loh, umat Islam ini kan sudah diberitahu, sudah dikasih info. Kalau katanya anak generasi Z udah dapat bocoran. Iya, dapat bocoran ya. Iya. Enak kan? Iya. Nggak perlu jatuh bangun kan? Demikian maha pemurahnya Allah kepada hambanya. Kasih info. Rasulullah sudah mengingatkan, ayat Allah ada, Rasulullah juga sudah mengingatkan. Tapi ternyata kan dianggap enteng. Iya. Apalagi sekarang ini apa-apa disebut sebagai ya itu hak asasi manusia. Mau pacaran sama robot juga hak asasi manusia, Iya. gitu kan? Iya. Nah, mau mau mabuk juga hak asasi manusia. Mau berzina ya pokoknya senang sama senang, kan tidak ada yang dirugikan katanya begitu. Dan seterusnya lagi. Sampailah akhirnya terjadi di Amerika, di sebuah kota yang namanya Philadelphia. Itu penduduknya adalah menjadi penduduk zombie. 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 Ya, makanya ada kalimat yang kota zombie gitu Kota ya. zombie, Kota iya. zombie. Ya, itu pun ada Islamofobianya lagi. Artinya begini,
zombie itu sebenarnya nama seorang pejuang Islam. Tapi supaya perjuangannya itu tidak dikenal dan tidak dikenang, Iya. dunia tertutup terhadap perjuangan itu, kelam pokoknya nggak tahu. Maka zombie itu kemudian dimonsterisasi, orang yang sangat jelek, yang sangat mengerikan, yang harus dijauhi. Nah seperti itu kan di Philadelphia. Iya. Kalau di komik-komik, di film-film kan orangnya sudah nggak mampu ngangkat kepala, Aduh. kemudian pucat, sudah nggak ada warnanya, pucat. Kemudian apa? Kulitnya itu lukanya terbuka. Terbuka. Aduh. Dan berbicaranya pun sudah tidak jelas ya. Udah nggak jelas, lidahnya udah keluh. Iya. Tapi masih hidup. Nanti jalan jatuh. Dan pemerintah Amerika yang katanya negara superpower, Iya. yang diaku-akukan, yang kaya raya itu ternyata apa? Pemerintahnya menyatakan tidak mampu untuk menanggulangi itu. Waduh. Jadi Ngeri di sana banget itu ya. ibaratnya sudah jadi klinik terbuka. Klinik itu kan biasanya kan ada gedungnya, gitu ya. Iya. Nah, gedung, di dalam gedung itu ada orang-orang sakit. Ini satu kota sakit semua, maka disebut klinik terbuka. Oh, disebut klinik terbuka. Ya. Itu kota zombie gitu ya. Sampai seperti itu. Yang lucu lagi juga, kemudian apa di Italia? Di Italia bukan zombie kalau di Italia. Apa Di itu? Italia ternyata apa? Populasi mereka 6 juta, tapi tikusnya itu 60 juta. Wow. Lebih banyak tikusnya daripada 10 manusia. kali. Iya. Sehingga kemudian wali kotanya menyatakan mungkin kita harus berdamai dengan tikus, karena tikus tuh tidak pakai nunggu malam, pagi siang malam itu bisa naik-naik gitu. Ih, Geli dan ngeri. Gara-gara apa? Gara-gara sistem Hmm. kehidupan, sistem pemerintahan yang mereka mereka selalu mengagungkan kebebasan, dan bagaimana entah terjadinya suatu pertikaian pendapat itu di mana, sehingga mereka membuang sampah sembarangan dan pemerintah kota tidak mengangkut sampah itu. Berawal dari situ sampai terjadi berminggu-minggu dan berlanjut, ya berkembang biak yang namanya Aduh, tikus. tikus. Dan itu di Paris. Waduh. wow. Ya kan? Iya. Makanya Islam itu menyukai keindahan gitu ya. Iya. Kalau ada Bukan cuma sampah-sampah, indah, kebersihan. kebersihan ya. Iya. Indah sama bersih. Gara-gara sampah yang menumpuk akhirnya banyak tikus. Aduh. Ngeri. Dan juga hidup dengan tikus nggak kebayang ya. Iya, berteman. Berteman dengan tikus. Berdamai katanya. Berdamai. Waduh, sampai berdamai gitu ya. Iya. Iya, jadi Mi, gimana ya? Kita itu ada nggak sih dari Umi tipsnya gitu, agar kita itu bisa membasmi gitu Islamophobia itu sendiri? Itu tadi sederhana kok, tapi memang berat menjalankannya untuk yang malas. Iya. Yaitu apa? Ayat Allah yang pertama kali turun itu apa sih? Iqra. Surat Al-Alaq. Al-Alaq ya. Iya. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Jadi kita itu diperintahkan apa? Iqra. Baca. Gitu. Ketika orang meninggalkan baca, akan dia mengalami fase kemunduran peradaban. Orang satu, oke, dia mundur ya merasa. Tapi kalau bareng-bareng ya peradabannya akan mundur. Waduh. Semakin jauh dari Islam. Iya. Jadi satu-satunya kitab suci di dunia ini yang memerintahkan Iqra dan kitabnya firman Allah itu diturunkan dengan yang pertama adalah Iqra, itu Al-Qur'an. Masya Allah.
Artinya apa? Betapa pentingnya manusia itu untuk berpikir. Coba proses pikir dihilangkan, udah kemanusiaannya juga hilang. Karena dia menghilangkan berpikir, maka dia mencari pelampiasan seksual misalnya ya toh, Iya. kepada robot. Ya, mikirnya itu udah nggak cemerlang. Nggak bener. Udah kesana sini Iya. gitu ya. Iya. Terus belum lagi kalau kaum kemayu dan sebagainya. Allah tidak pernah menciptakan jenis itu kecuali laki dan perempuan. Berpasang-pasangan gitu ya. Berpasang-pasangan. Tapi pasangan laki dan perempuan. Nggak boleh laki-laki sama laki-laki. Iya. Waduh. Ya tapi kalau nggak mikir, hanya egonya yang berbicara dan menganggap dirinya yang paling benar. Itu terjadi pada saat ini ya, anak remaja-remaja saat ini. Makanya Banyak kembali sekali. lagi, ayo berpikir, ayo baca, ikra itu harus kita lakukan. Islamofobia akan tetap ada, tergantung kita bisa meredamnya atau enggak, dan terus continue. Kalau enggak ya muncul lagi. Kenapa? Karena Islam itu justru oleh mereka dianggap sebagai musuh. Mereka sangat ketakutan. Mereka takut apa? Takut tersaingi. Takut nggak punya tempat, nggak punya posisi. Tapi ada yang lebih parah lagi, Apa itu? yaitu seorang muslim yang takut Islam juga gitu, yang tadi pembahasannya itu Islam KTP. Akan takut nggak dapat pekerjaan, takut dengan pergaulan. Iya benar-benar. Ya padahal kalau kita ini mau ambil pelajarannya, ambil ibrohnya, Iya. perhatikan aja misalnya burung-burung. Dia pagi hari dalam keadaan perut kosong dia terbang. Menjelang maghrib dia pulang, membawa makanan, perutnya penuh, bawa untuk anaknya. Itu burung. Burung nggak pernah ragu bahwa dia bisa hidup, bahwa dia bisa mencari nafkah, mendapatkannya. Sementara banyak sekali kan di masyarakat kita banting tulang pagi siang malam, kaki dijadikan kepala dijadikan kaki. Kebalik. Tulang dibanting-banting. Kebalik jadinya. Dan dibalik-balik ya Mi. Ya. Pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, kegemilangan umat Islam saat itu bahkan sahabat itu termasuk Utsman bin Affan itu pernah mengalami kecemasan yang sangat tinggi, sehingga kemudian ditanya oleh sahabat yang lain, mengapa engkau ya Utsman? Ya aku gelisah. Apa yang menyebabkan aku gelisah? Iya, ini uang sekian banyak, ini emas, Masya Allah. perak sekian banyak ini mata. Dia bilang, ini gimana, celaka aku kalau aku nggak bisa menyalurkan ini. Loh, yang dipikir itu. Kalau sekarang dipikir apa? Nimbun. Sebaliknya. Ya pada saat itu sahabat-sahabat semua yang mengikuti Rasulullah itu berpikir bagaimana kemanfaatan hidup, manfaat hidup, dan jangan sampai mati dalam keadaan bertimbun harta. Nah kalau sekarang maunya apa? Mati bergelimang harta. Nah kan aneh. Iya. Kalau sahabat dulu, aku dapat sekian, aku harus habiskan. Aku dapat sekian, aku harus habiskan. Dan besok pasti aku dapat lagi. Itu keyakinan. Iya. Ekspor impor itu berawal dari umat Islam, bukan Eropa. Gitu. Makanya ayo belajar sejarah.
Penting banget ya untuk belajar sejarah. Padahal kan kita kalau di sekolah-sekolah dulu nih, kalau belajar sejarah itu pasti ngafal tahun, ngantuk-ngantuk. Iya, ngantuk-ngantuk, ngafal tahunnya, ngafal nama, Bener. tempat gitu ya. Itu kan mindset sekarang itu kan membosankan gitu ya. Iya. Padahal itu sangat-sangat penting gitu, menggali sejarah. Apalagi dengan peradaban Islam yang pernah ada gitu ya. Betul. Iya. Gimana nih Mi untuk tipsnya gitu ya untuk mengajak teman-teman kita yaitu pemuda kan yang pastinya kan pemuda itu generasi peradaban gitulah untuk membangkitkan peradaban Islam ini lagi. Gimana caranya kita untuk mengajak mereka biar mereka tuh tertarik gitu Mi untuk belajar kembali mengkaji Islam gitu loh. Salah satunya untuk membaca gitu ya. Iya, Iqra tadi. Ya, cari terobosan. Cari terobosan. Jadi setiap zaman itu mempunyai style yang berbeda-beda. Iya. Contoh ya, bagi Umi dulu permainan yang sangat menarik itu adalah tali tambang. Waduh. Masya Allah. Asik ya Mi. Terus apa namanya lompat tali. lompat tali. Waduh. Ya. Tapi sekarang Gadget. nah, ML makanya ya. beda kan? Aduh. Beda kan? Beda banget. Nah, itu maka sekarang ini maka marilah kita mulai belajar untuk saling mengingatkan. Iya. Kalau Umi bilang berdakwah nanti apa-apa kok dakwah. Nah. Oke, kita belajar saling mengingatkan. Mengingatkan. Nah, Iya. dengan bahasa yang dikenal. Iya. Ya. Dengan problematika yang ada sekarang dan sampaikan sejarah. Menyampaikan kepada umat gitu. Iya. Diingatkan umat bahwa contohnya leluhur kita ini orang hebat loh. Jadi jangan dianggap contohnya ya, jangan dianggap Indonesia itu ditemukan dalam keadaan kosong. Enggak, kita ini leluhur kita ini hebat-hebat. Iya. Misalnya saja ada anggapan misalnya benua Amerika ditemukan oleh siapa? Siapa itu? Nah, ya kan? Columbus dan sebagainya yang teman-temannya itu. Maka pada sebelum mereka masuk ke sana, benua Amerika itu sudah berpenghuni. Siapa? Indian. Sebelumnya Indian sudah masuk, umat Islam. Umat Islam. Terus Filipina itu anak muda Filipina kalau ditanya agamamu apa? Kristen. Iya, tapi nenekmu apa? Kristen. Apa bukan Islam? Nggak pernah kita ada yang Islam. Semua 7 turunan Kristen. Dia ngomong begitu karena dia nggak ngerti sejarah. Dari Filipina itu dulu adalah sebuah kerajaan Islam besar banget, kuat, namanya Moro. Nah, jangan pakai alasan zaman itu saya belum lahir. Iya. Dari mana Anda akan tahu kehidupan termasuk dunia kalau nggak belajar sejarah? Iya, betul. Iya. Gitu kan? Itu yang perlu Anda tahu. Oke? Iya, Masya Allah. Jadi teman-teman kesimpulannya kita kita harus berjuang gitu ya, nggak boleh membenci yang namanya Islam. Padahal Islam itu di masa peradaban dahulu itu udah sangat-sangat sangat-sangat agung gitu ya, Iya. dengan banyak kecemerlangannya gitu. Jadi kita nggak boleh yang namanya anti terhadap Islam itu ya, kita sebagai pejuang gitu ya, sebagai generasi gitu ya, generasi apa itu namanya, Gen Z ya. Jadi kita harus berjuang, kita harusnya menjadi garda terdepan untuk menyuarakan Islam ini kepada umat, apalagi dengan umat yang sekarang terpuruk gitu ya. Betul banget. Dan seharusnya yang menjadi seorang muslim itu kita harus bangga gitu. Iya, dengan benar-benar. berbagai sejarah gitu ya, Masya Allah. Muhammad Al-Fatih 21 tahun. Iya, 21 tahun gitu ya. Iya.
Kita berapa? Jadi Masya Allah ya, yang seharusnya kita tuh harus bangga sebagai seorang muslim yang Seorang beragama muslim. Islam gitu Ya, ya. jangan cuman hanya Islam KTP. Iya betul. Iya, Umi. Iya. Dan tips dari Umi itu ya itu tadi ya, baca Iqra itu Iqra ya. itu tadi. Iqra, Oke. Masya Allah. Ya, mungkin teman-teman udah siap ya. Harus siap dong. Iya siap Insya Allah. Oke. Oke. Mungkin cukup sampai di sini mungkin Iya. ya untuk kali Oke. ini. Ya, jazakumullah khairan Umi dengan Mudah-mudahan ada manfaatnya. amin, Amin, amin ya rabbal amin. alamin. Ya. Masya Allah, alhamdulillah ya pemaparan dari Umi tadi luar biasa banget gitu ya. Maka dari itu kita apa ya? Apa yang kata di Umi sampaikan yaitu baca, kita harus memulainya gitu ya. Jangan sampai baca tapi nggak dilakuin gitu ya. Iya, nggak diterapkan gitu ya. Iya. Dari itu mari kita terapkan gitu ya. Bersama-sama. Membaca, iya. Dari mulai hal terkecil dulu gitu ya. Iya benar. Nah, mungkin cukup sekian dari kami ya. Iya. Dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata gitu ya. Karena kesalahan datangnya dari kami dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Umi. Sama-sama.